Catatan fakta aman untuk naskah ini, Taspen secara resmi mengumumkan penyaluran gaji ke-13 pensiunan ASN mulai 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar dengan pembayaran langsung dan tanpa perlu pengajuan ulang. Taspen juga mengingatkan peserta agar waspada terhadap penipuan dan memakai kanal resmi. Untuk isu rapel garis miring kenaikan gaji pensiunan, pemberitaan mengutip klarifikasi Taspen bahwa informasi rapel garis miring kenaikan yang ramai di media sosial adalah hoaks atau belum memiliki aturan resmi. Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka ponselnya dengan tangan pelan. Di grup keluarga, ada satu pesan yang membuat jantungnya sedikit berdebar. Katanya, rapel pensiunan 2026 ikut cair. Segera cek rekening. Jangan sampai terlambat. Sekilas terdengar seperti kabar baik. Siapa yang tidak berharap ada tambahan uang di tengah harga kebutuhan yang terus terasa berat? Siapa yang tidak ingin ada sedikit napas lega untuk membeli obat, membayar listrik, membantu cucu sekolah, atau sekadar menyimpan uang darurat di rumah? Tapi disinilah masalahnya. Kabar yang terdengar manis belum tentu benar, kabar yang viral belum tentu resmi. Dan bagi pensiunan, satu informasi yang salah bukan hanya membuat bingung, tetapi bisa membuat hati tidak tenang seharian. Ada yang langsung berharap, ada yang langsung bertanya ke anak, ada yang langsung pergi ke ATM. Bahkan ada yang hampir percaya pada nomor WhatsApp asing yang mengaku bisa membantu pencairan. Maka hari ini kita perlu bicara dengan tenang. Judulnya memang membuat banyak orang penasaran. Taspen buka suara, benarkah rapel pensiunan 2026 ikut cair? Tapi jawaban kita tidak boleh asal. Kita akan pisahkan mana informasi resmi, mana yang masih menjadi isu, mana yang harus ditunggu aturannya, dan mana yang sebaiknya langsung dicurigai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan umur yang penuh keberkahan. Bagi yang sedang menunggu pembayaran pensiun, gaji ke-13, atau sedang mencari kejelasan soal isu rapel, semoga pembahasan ini membantu menenangkan pikiran. Karena di usia purna tugas, yang dibutuhkan bukan hanya uang masuk ke rekening, tetapi juga kepastian, kejelasan, dan rasa aman. Hari ini kita tidak akan membuat janji palsu, kita tidak akan mengatakan pasti cair kalau belum ada dasar resmi. Kita juga tidak akan menakut-nakuti. Kita akan bahas dengan bahasa sederhana, seperti sedang duduk bersama di ruang keluarga, sambil membuka satu persatu informasi yang perlu dipahami. Pertanyaan besarnya adalah ini, kalau gaji ke-13 pensiunan 2026 sudah diumumkan akan disalurkan, apakah itu berarti rapel pensiunan juga ikut cair? Inilah titik yang membuat banyak orang bingung, karena di media sosial seringkali satu kabar resmi dicampur dengan kabar yang belum resmi. Misalnya, ada kabar resmi tentang gaji ke-13. Lalu di sebelahnya muncul tulisan rapel ikut cair. Akhirnya sebagian orang mengira keduanya satu paket. Padahal dalam urusan pensiun, setiap jenis pembayaran punya dasar aturan masing-masing. Gaji pensiun bulanan berbeda dengan gaji ke-13. THR berbeda dengan rapel. Kenaikan pensiun berbeda dengan pembayaran susulan. Dan rapel biasanya hanya bisa muncul kalau ada perubahan aturan yang berlaku mundur atau ada selisih hak yang harus dibayarkan. Jadi tidak bisa hanya karena ada pencairan gaji ke-13, otomatis ada rapel tambahan. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah harapan. Banyak pensiunan hidup dengan perhitungan yang sangat hati-hati. Uang masuk tanggal 1, lalu dibagi untuk beras, listrik, obat, cicilan, bantuan anak, iuran lingkungan, dan kebutuhan harian. Kalau muncul kabar akan ada rapel, hati langsung menghitung. Mungkin bisa untuk memperbaiki atap. Mungkin bisa untuk melunasi utang kecil. Mungkin bisa untuk membeli kacamata baru. Harapan seperti ini manusiawi? Tidak salah. Tapi harapan harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita mulai dari konteks yang sudah jelas. Taspen telah mengumumkan penyaluran gaji ke-13 tahun 2026 bagi pensiunan ASN. Penyalurannya dijadwalkan mulai 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Informasi seperti ini adalah informasi yang bisa dibaca sebagai pengumuman resmi karena datang dari kanal Taspen. Dalam penjelasan itu, gaji ke-13 dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang berlaku sesuai ketentuan. Ada juga penekanan bahwa proses pembayaran dilakukan langsung dan peserta diminta tetap waspada terhadap penipuan. Namun, ketika kita bicara rapel pensiunan 2026, posisinya berbeda. Isu rapel dan kenaikan gaji pensiunan sempat ramai dibicarakan di media sosial. Tetapi pemberitaan yang mengutip Taspen menyebut informasi rapel atau kenaikan gaji pensiun yang beredar itu tidak benar atau belum memiliki aturan yang mengatur hal tersebut.
Jadi untuk naskah ini, kalimat paling aman dan paling jujur adalah, gaji ke-13 punya pengumuman resmi, sedangkan rapel pensiunan yang viral harus diperlakukan sebagai isu yang perlu diklarifikasi, bukan sebagai kepastian cair. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sebenarnya rapel itu? Secara sederhana, rapel bisa dipahami sebagai pembayaran selisih yang diberikan belakangan. Contohnya begini, ini hanya contoh sederhana, bukan angka resmi. Misalnya ada aturan baru yang menaikkan hak seseorang mulai Januari, tetapi pembayaran baru bisa dilakukan pada bulan April. Maka selisih dari Januari sampai Maret bisa saja dibayarkan kemudian. Itulah yang sering disebut rapel. Tapi syarat utamanya adalah harus ada dasar aturan yang jelas, harus ada keputusan, harus ada perhitungan, harus ada instruksi pembayaran. Tanpa itu, rapel tidak bisa muncul hanya karena viral. Karena itulah, kalau ada pesan yang mengatakan rapel pasti cair minggu ini, Bapak dan Ibu perlu bertanya, dasar resminya apa? Peraturannya nomor berapa? Pengumumannya dari mana? Apakah ada di situs Taspen? Apakah ada di kanal resmi pemerintah? Apakah bank mitra resmi menyampaikan? Atau hanya gambar editan dengan tulisan besar warna merah dan kuning? Tapi disinilah yang sering terjadi. Banyak pesan dibuat seolah-olah resmi, ada logo, ada foto pejabat, ada kalimat segera daftar, ada nomor WhatsApp, ada link pendek yang tidak jelas. Bahkan kadang ada yang memakai suara atau video yang dibuat seperti pernyataan pejabat. Untuk orang yang tidak terbiasa membedakan informasi digital, semuanya bisa terlihat meyakinkan. Apalagi kalau yang diserang adalah rasa berharap. Bapak dan Ibu, dalam dunia pensiun, informasi yang benar biasanya tidak meminta uang. Informasi resmi tidak menyuruh transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak. Informasi resmi tidak meminta password, PIN, kode OTP, atau foto kartu ATM. Informasi resmi tidak memaksa dengan kalimat, kalau tidak klik hari ini, hak Anda hangus. Kalau ada pesan seperti itu, berhenti dulu. Jangan buru-buru. Taspen sendiri punya pesan kewaspadaan yang sangat penting. Tahan, pastikan, laporkan. Artinya, tahan diri agar tidak terburu-buru merespons pesan mencurigakan, pastikan informasi dari sumber resmi, dan laporkan kalau ada komunikasi yang tidak jelas. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah perlindungan untuk uang pensiun Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita bedah inti pertanyaannya, benarkah rapel pensiunan 2026 ikut cair? Jawaban aman berdasarkan informasi yang tersedia adalah, belum ada dasar resmi yang dapat dijadikan pegangan bahwa rapel pensiunan 2026 ikut cair bersama gaji ke-13. Yang sudah jelas adalah penyaluran gaji ke-13. Sementara isu rapel harus diperlakukan sebagai kabar yang belum terbukti, bahkan telah diklarifikasi sebagai tidak benar dalam konteks isu kenaikan garis miring rapel yang ramai di media sosial. Kalau dilihat sepintas, jawaban ini mungkin mengecewakan. Banyak orang berharap ada kabar baik tambahan. Tapi lebih baik kecewa sebentar karena tahu fakta, daripada bahagia sebentar lalu tertipu. Lebih baik menunggu informasi resmi, daripada menyerahkan data pribadi kepada orang yang mengaku petugas. Lebih baik bertanya 2 kali daripada kehilangan uang yang dikumpulkan dari masa kerja puluhan tahun. Ada 3 hal yang perlu dibedakan. Pertama, gaji pensiun bulanan. Ini adalah hak rutin yang diterima sesuai ketentuan. Biasanya pensiunan sudah tahu jadwal dan nominalnya masing-masing. Kedua, gaji ke-13 atau tunjangan tertentu yang diberikan berdasarkan aturan tahun berjalan. Untuk 2026, Taspen sudah menyampaikan informasi penyaluran gaji ke-13 mulai 2 Juni melalui mitra bayar. Ketiga, rapel. Ini bukan pembayaran otomatis yang muncul setiap tahun. Rapel bergantung pada adanya perubahan aturan, selisih pembayaran, atau keputusan resmi yang menyebutkan adanya pembayaran susulan. Jadi rapel tidak boleh disamakan dengan gaji ke-13. Misalnya begini, seorang pensiunan menerima pensiun bulanan seperti biasa. Lalu bulan Juni ada gaji ke-13. Maka itu bukan berarti ada 3 sumber uang yang pasti masuk, pensiun bulanan, gaji ke-13, dan rapel. Yang resmi harus dilihat satu persatu. Kalau hanya ada pengumuman gaji ke-13, maka yang dibicarakan adalah gaji ke-13. Kalau ada rapel, harus ada pengumuman tersendiri yang jelas. Dan justru di titik inilah banyak kanal atau pesan viral sering membuat kabur batasnya. Judulnya bisa berbunyi, pensiunan kaget, dana tambahan cair. Lalu di dalamnya mencampur gaji ke-13 dengan isu rapel. Akibatnya penonton pulang dengan kesimpulan yang salah. Padahal untuk pensiunan, kesimpulan yang salah bisa berdampak nyata pada keputusan harian. Ada yang menunda membayar kebutuhan karena mengira rapel akan masuk besok. Ada yang berjanji membantu anak karena percaya akan ada tambahan. Ada yang menarik uang lebih banyak karena mengira akan segera diganti. Ini yang harus kita hindari. Informasi pensiun bukan hiburan biasa. Informasi pensiun menyentuh dapur, obat, cicilan, dan harga diri orang tua. Sekarang mari kita bicara tentang kenapa isu rapel begitu mudah viral.
Pertama, karena banyak pensiunan merasa penghasilan pensiun tidak selalu sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Harga beras berubah, obat berubah, transportasi berubah, listrik dan kebutuhan rumah tangga terasa makin berat. Maka ketika muncul kabar ada rapel, kabar itu langsung masuk ke ruang harapan. Kedua, karena istilah kebijakan sering sulit dipahami, banyak orang tidak membedakan antara tunjangan, kenaikan, rapel, pembayaran susulan, dan bantuan. Akibatnya, satu istilah bisa ditafsirkan sebagai uang tambahan yang pasti cair. Ketiga, karena media sosial bekerja dengan emosi. Semakin membuat kaget, semakin cepat dibagikan. Semakin membuat berharap, semakin banyak yang menonton, tapi informasi yang paling ramai belum tentu informasi yang paling benar. Keempat, karena pensiunan adalah kelompok yang sangat dipercaya dan sering saling membantu. Kalau satu orang menerima pesan di grup, ia membagikan bukan karena niat buruk, tetapi karena ingin orang lain ikut tahu. Sayangnya, niat baik bisa dimanfaatkan oleh pembuat hoaks. Maka sekarang kita perlu membuat pagar sederhana. Kalau informasi menyebut gaji ke-13, cek apakah sesuai dengan pengumuman Taspen atau pemerintah. Kalau informasi menyebut rapel, cek apakah ada aturan resmi yang menyebut rapel. Kalau informasi menyebut daftar pencairan, hati-hati karena hak pensiun resmi umumnya tidak membutuhkan pendaftaran lewat link asing. Kalau informasi meminta biaya, hampir pasti harus dicurigai. Kalau informasi meminta data rahasia, jangan diberikan. Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa pembayaran resmi biasanya masuk melalui jalur yang sudah dikenal. Mitra bayar, rekening, kantor pos, atau mekanisme resmi yang selama ini digunakan. Bukan melalui nomor pribadi yang tiba-tiba menghubungi, bukan melalui grup WhatsApp yang tidak jelas adminnya, bukan melalui tautan yang meminta data bank. Mari kita buat contoh sederhana lagi. Misalnya ada pesan seperti ini, "Selamat, Anda mendapat rapel pensiunan 3 juta rupiah. Klik link ini untuk aktivasi. Siapkan KTP dan nomor rekening." Kalimat ini terdengar rapi, tapi tanda bahayanya banyak. Pertama, menyebut nominal pasti tanpa dasar. Kedua, meminta klik link. Ketiga, menggunakan kata aktivasi seolah hak pensiun bisa hilang kalau tidak dilakukan. Keempat, biasanya ada tekanan waktu. Pesan seperti ini harus ditahan dulu, dipastikan dulu, dan kalau mencurigakan, dilaporkan. Bandingkan dengan informasi resmi. Informasi resmi biasanya menjelaskan dasar aturan, jadwal umum, kanal pembayaran, imbauan keamanan, dan tidak meminta uang. Perbedaannya jelas kalau kita tenang membacanya. Sekarang, bagaimana dengan pernyataan Taspen buka suara? Frasa ini sering dipakai di judul karena memang menarik, tetapi dalam naskah yang bertanggung jawab, buka suara harus berarti klarifikasi, bukan janji baru. Jadi ketika kita mengatakan Taspen buka suara soal rapel, maksudnya bukan Taspen memastikan rapel cair. Justru yang perlu dipahami adalah Taspen menjalankan layanan berdasarkan aturan, dan isu rapel atau kenaikan gaji pensiunan yang ramai harus ditunggu dasar resminya, bukan dipercaya begitu saja. Inilah bedanya konten yang menenangkan dengan konten yang menyesatkan. Konten yang menenangkan boleh membuat penasaran, tapi akhirnya memberi kejelasan. Konten yang menyesatkan membuat orang berharap tanpa dasar, lalu meninggalkan kebingungan. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa masa pensiun bukan masa yang mudah bagi semua orang. Ada yang dulu bekerja puluhan tahun melayani negara, sekarang harus menghitung uang belanja dengan sangat teliti. Ada yang tubuhnya mulai sering pegal, tetapi tetap ingin mandiri. Ada yang tidak ingin merepotkan anak, ada yang menahan keinginan sendiri demi membantu cucu. Ada yang setiap bulan berkata, yang penting cukup sampai akhir bulan. Karena itu, setiap kabar tentang pensiun terasa sangat pribadi, bukan sekadar berita ekonomi, bukan sekadar angka di layar. Ini tentang martabat. Ini tentang perasaan dihargai setelah lama mengabdi. Ini tentang ketenangan ketika usia tidak lagi muda. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak pensiunan begitu sensitif terhadap kabar pencairan. Bukan karena serakah, bukan karena ingin berlebihan, tetapi karena tambahan sedikit saja bisa sangat berarti. Uang tambahan bisa menjadi obat, bisa menjadi beras, bisa menjadi ongkos kontrol ke dokter, bisa menjadi amplop kecil untuk cucu, bisa menjadi rasa aman di dompet. Namun justru karena nilainya begitu berarti, informasinya harus dijaga. Jangan sampai harapan orang tua dijadikan umpan. Jangan sampai rasa percaya pensiunan dimanfaatkan oleh penipu. Jangan sampai nama Taspen, pemerintah, atau pejabat dipakai untuk membuat pesan palsu. Sekarang kita masuk ke bagian langkah praktis. Pertama, cek kanal resmi Taspen. Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan anak atau cucu untuk membuka situs resmi, media sosial resmi, atau menghubungi call center yang tercantum dalam pengumuman resmi. Jangan mengandalkan tangkapan layar yang sumbernya tidak jelas. Kedua, jangan klik link sembarangan. Kalau ada link dari nomor asing, apalagi menjanjikan rapel, abaikan dulu. Jangan masukkan NIK, nomor rekening, nomor kartu, PIN, OTP, atau data pribadi apapun. Ketiga, jangan transfer uang. Hak pensiun resmi tidak seharusnya meminta biaya pencairan lewat rekening pribadi.
Kalau ada yang meminta biaya administrasi, biaya percepatan, atau biaya aktivasi, itu tanda bahaya. Keempat, tanyakan ke mitra bayar resmi. Kalau Bapak dan Ibu biasa menerima pensiun melalui bank atau kantor pos, lebih baik bertanya langsung ke petugas resmi daripada percaya pada pesan berantai. Kelima, pahami perbedaan istilah. Gaji ke-13 bukan rapel. THR bukan rapel. Kenaikan pensiun bukan otomatis rapel. Pembayaran susulan harus punya dasar. Dengan memahami istilah, Bapak dan Ibu tidak mudah dibingungkan. Keenam, simpan bukti kalau ada penipuan. Kalau ada nomor mencurigakan, tangkap layar, catat nomor, jangan diladeni terlalu jauh, lalu laporkan kepada pihak yang berwenang atau kanal resmi. Ketujuh, jangan malu bertanya. Banyak pensiunan merasa sungkan bertanya kepada anak, padahal ini penting. Lebih baik bertanya sebelum klik daripada menyesal setelah data hilang. Sekarang mari kita rangkum dengan tenang. Yang resmi, Taspen telah menyampaikan penyaluran gaji ke-13 pensiunan ASN 2026 mulai 2 Juni melalui mitra bayar. Yang perlu hati-hati, isu rapel pensiunan 2026 yang beredar di media sosial tidak boleh dianggap pasti cair tanpa dasar aturan resmi, dan pemberitaan menyebut Taspen telah membantah isu kenaikan garis miring rapel yang ramai sebagai informasi tidak benar. Yang harus dilakukan, cek sumber resmi, jangan klik link asing, jangan transfer biaya, jangan berikan data pribadi, dan tetap tenang. Bapak dan Ibu, kabar baik itu indah kalau benar, tetapi kabar baik yang palsu bisa melukai lebih dalam daripada kabar buruk yang jujur. Maka jangan ukur sebuah informasi dari seberapa manis judulnya, ukurlah dari sumbernya. Ukurlah dari aturannya. Ukurlah dari apakah informasi itu membuat Bapak dan Ibu lebih aman atau justru mendorong untuk terburu-buru. Di masa pensiun, ketenangan adalah bagian dari rezeki. Uang penting, tetapi ketenangan juga penting. Jangan biarkan pesan berantai mengambil damai di hati. Jangan biarkan hoaks membuat Bapak dan Ibu gelisah. Dan jangan biarkan pihak tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari pengabdian panjang yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada negeri ini. Jika nanti ada aturan resmi baru tentang rapel, kenaikan, atau pembayaran tambahan, tentu itu akan menjadi kabar yang patut disyukuri. Tetapi sebelum ada dasar yang jelas, sikap terbaik adalah waspada, tenang, dan tidak mudah percaya. Akhirnya, pertanyaan yang perlu kita bawa pulang hari ini bukan hanya rapel cair atau tidak, tetapi juga, apakah informasi yang kita terima benar-benar melindungi kita atau justru sedang menguji kewaspadaan kita? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan perlindungan dari segala bentuk penipuan. Terima kasih atas pengabdian Bapak dan Ibu selama ini. Tetap tenang, tetap bijak, dan selalu pastikan sebelum percaya.